Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Indonesia. API atau Application Programming Interface merupakan interface atau antarmuka yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan dari aplikasi ke aplikasi yang lain atau dari mesin ke mesin yang lain. Tujuannya agar bisa saling bertukar data, bertukar informasi dan saling terhubung. API sendiri juga bisa diartikan sebagai sekumpulan perintah, fungsi, protokol yang bisa digunakan untuk kita membuat suatu program atau aplikasi yang nantinya bisa saling terhubung, terintegrasi. Kemudian di router OS versi 7.1 beta 4, jadi versi 7 yang baru, itu ada fitur REST API. REST API sendiri bisa kita artikan API yang kita akses melalui protokol HTTP. Jadi ini adalah web service dan salah satu implementasi dari API yang artinya sangat luas tadi. Dan di video ini kita akan bahas bagaimana REST API ada di Mikrotik Router OS versi 7. Jika teman-teman penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan juga bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian kapan waktu yang tepat atau saat apa kita membutuhkan fitur API ini? Mungkin ketika teman-teman akan mendevelop atau mengembangkan aplikasi sendiri yang memiliki fitur-fitur tertentu. Sebagai contoh, ketika teman-teman memiliki ISP, kemudian memiliki banyak klien dan memberikan router-router ke tiap-tiap klien. Tetapi teman-teman tidak ingin memberikan akses login ke router tersebut. Artinya router full dikelola oleh ISP. Tetapi repotnya adalah si klien ingin mengganti password wifi-nya sendiri contohnya, atau ingin mengganti salah satu parameter yang ada di router. Teman-teman bisa mengembangkan aplikasi sendiri khusus untuk mengganti password, contohnya seperti itu. Atau fitur lain, manajemen user hotspot atau manajemen user VPN. Untuk mencoba REST API yang ada di Mikrotik Router OS versi 7 ini, teman-teman perlu menyiapkan prasyaratnya, yaitu adalah router dengan versi 7.1 beta 4 atau lebih baru. Di sini saya menggunakan CCR 1009 yang sudah saya upgrade ke router OS versi 7.1.1 stabil. Jadi teman-teman yang belum upgrade bisa coba upgrade dulu ke versi 7. Kemudian mengaktifkan IP service www SSL karena REST API di Mikrotik itu menggunakan HTTPS. Dan juga teman-teman harus menginstal akan sertifikat SSL-nya. Nah, di router OS versi 7 sebenarnya sudah ada Let's Encrypt yang bisa kita gunakan untuk request sertifikat SSL gratis. Namun untuk saat video ini dibuat, kita belum bisa menggunakan Let's Encrypt yang dihasilkan dari router OS tersebut. Kita bisa menggunakan bantuan mesin lain, entah itu teman-teman dari laptop, dari PC, atau dari Linux. Itu teman-teman bisa request kemudian dipindahkan ke router OS. Nah, di sini saya menggunakan single board komputer yang nantinya akan hanya kita gunakan untuk request SSL certificate dari Let's Encrypt dan akan dipindahkan ke router OS. Untuk itu kita coba cek dulu apakah saya sudah menerapkan prasyarat yang dibutuhkan. Saya remote router dulu. Di sini laptop saya terhubung langsung ke router. Kita login ke Winbox. Kemudian kita cek di IP service. Di sini ada www.ssl sudah aktif di port 443 dan sudah menggunakan sertifikat yang saya generate dari Ubuntu. Kita cek juga di sistem sertifikat. Nah, ini eksportan dari Ubuntu. Requestnya seperti apa? Jadi di router CCR saya sebenarnya sudah ada IP publicnya. Kita cek IP address. Di sini sudah ada IP public, artinya bisa diakses melalui internet. Kemudian saya menaruh satu mesin Ubuntu di bawah router saya.
dan saya lakukan port forwarding. Kita lihat IP firewall. Di sini saya melakukan port forwarding untuk port 80 dan port 443 yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan request SSL certificate oleh Ubuntu-nya. Kemudian untuk request sertifikat SSL di Ubuntu menggunakan Let's Encrypt, teman-teman bisa cari tutorialnya di internet. Ada banyak untuk Ubuntu ya. Tergantung teman-teman menggunakan operating sistemnya apa. Yang penting teman-teman bisa dapat sertifikat Let's Encrypt dari mesin lain selain dari Mikrotik. Kemudian jika sudah kita pindahkan, di sini saya menggunakan FTP. Dicari, kita login dulu 192.168.208.254. Ini adalah mesin Ubuntu-nya. Kemudian karena sudah request, teman-teman bisa cari tutorialnya dulu. Kita cari di mana tempat sertifikat tersebut disimpan. Nah, kalau menggunakan Let's Encrypt ada di folder Let's Encrypt. Ini menggunakan certbot. Kemudian cari yang sesuai dengan nama domain yang digunakan. Ini menggunakan IP cloud dari Mikrotik. Makanya namanya adalah bla bla bla.sn.mynetname.net. Nah, di sini saya dapatkan ada sertifikatnya. Ini bisa di-download, kemudian di-upload ke Mikrotik. Kemudian nanti kita ke sistem sertifikat dan diimpor. Kalau sudah diimpor, nanti hasilnya seperti ini. Dan sudah bisa digunakan di IP service ke www.ssl. Seperti ini. Tanda-tandanya ketika sertifikat teman-teman itu sudah valid, sudah berhasil, itu teman-teman bisa akses DNS name-nya itu melalui browser dengan protokol HTTPS. Itu sudah ada gembok hijaunya. Contohnya seperti ini. HTTPS. Nah, di sini ada gambar gembok hijaunya. Kalau kita klik di URL-nya ada protokolnya HTTPS. Ini sudah bisa digunakan. Kemudian untuk menggunakan REST API dari Mikrotik ini kita harus tahu caranya. Kita harus lihat dulu atau baca dokumentasi dari Mikrotik. Kita cek di halaman dokumentasinya Mikrotik, yaitu help.mikrotik.com/docs. Kemudian di sini kita bisa langsung cari aja REST dengan kata kunci REST. Kita buka REST API. Nah, di sini bakal dijelasin bagaimana cara kita menggunakannya. Kita lihat dulu di router OS versi 7.1 beta 4 ya, mulai versi ini itu sudah diimplementasikan JSON wrapper dari API console. Jadi sebenarnya REST API di Mikrotik itu menggunakan API yang lama, yang biasa, cuman dibungkus oleh JSON. Kemudian kita harus mengaktifkan www.ssl tadi sudah, dan juga menggunakan sertifikat. Kemudian penggunaannya kita ini nih bisa menggunakan https://router IP/REST. Nah, contohnya adalah ini nih di sini. Ini menggunakan CURL di Windows ya. Dengan flag menka jika tidak menggunakan SSL certificate, atau jika tadi sudah menginstal tanpa flag menka bisa. Kemudian usernya apa, ini menggunakan basic out. Di bawah sini ada tulisan dia menggunakan basic out dari username dan password oleh router. Jadi teman-teman nanti bisa bikin user di routernya baru khusus untuk API gitu. Kita coba ini dulu. Kita copy, kita ketik aja
URL. Tadi di router saya sudah terinstall certificate, jadi tidak perlu menggunakan minka. Kemudian usernya apa? Nah, kita cek di sistem user. Saya sudah siapkan satu user baru dengan nama test API dan passwordnya rahasia API. Maka kita tulis di sini test API kalian rahasia API. Kemudian URL-nya kemana? https:// tadi saya sudah ketik di sini menggunakan IP cloud ya, domainnya. Ini double. Kemudian diikuti dengan res. Kita coba contohnya saja, system/resource. Hasilnya apa? Nah, hasilnya nanti akan muncul di sini untuk responnya. Ini bentuknya JSON. Kemudian di sini ada paling mudah untuk memulai, kita bisa menggunakan CURL, widget, atau HTTP client yang lain. Bahkan di router OS Fetch itu kita bisa melakukan request REST API. Kemudian untuk metode-metodenya, di sini router OS support akan method get. Ini bisa digunakan untuk mendapatkan suatu record. Jadi kalau di CRUD atau create, read, update, delete, ini adalah read-nya. Kita bisa membaca record yang ada di router. Kemudian ada patch, di sini bisa digunakan untuk mengedit atau mengupdate suatu record. Misalkan kalau tadi get, kita get user VPN, kita bisa lihat semua user VPN-nya. Kemudian patch ini digunakan untuk mengedit salah satu user VPN begitu. Kemudian ada juga put, ini bisa digunakan untuk menambahkan record baru. Kita tambah user VPN, kita tambah user hotspot. Kemudian ada delete, ini bisa digunakan untuk menghapus suatu record. Kita udah punya user VPN, kita hapus, itu bisa. Kemudian ada juga post, ini bisa kita gunakan untuk komen-komen yang lain. Contohnya ketika kita melakukan ping, kita akan ping tetapi dari API, itu nanti bisa menggunakan post. Kita coba satu persatu, tetapi di sini saya tidak mencoba menggunakan URL dari CMD. Kita akan coba menggunakan software untuk mengetes API, itu namanya Postman. Jadi teman-teman bisa langsung akses, URL-nya adalah postman.com, atau teman-teman juga bisa download aplikasi Postman-nya, nanti diinstal di laptop, itu juga bisa. Tapi di sini saya coba menggunakan browser saja. Kemudian saya coba bikin baru. Saya bikin workspace baru. Nah, di sini saya mau tambah HTTP request baru. Ya, tadi sebagai contoh kita kopikan dulu dari si URL yang sudah kita coba di CMD ya. Ini metodenya adalah get. Kita pastekan URL-nya di sini. Tentunya kita harus melakukan authorization tadi, karena di MikroTik menerapkan basic auth. Kita pergi ke authorization, tipenya dipindah ke basic auth. Kemudian nanti di sini kita isikan username dan passwordnya. Tadi adalah test API, passwordnya adalah rahasia API. Kita simpan dulu. MikroTik API. Kita simpan. Nah, seperti ini. Kita kasih nama biar bagus.
kita coba kirimkan request get ini ke router MikroTik saya. Kita send. Nah, nanti akan dapat respon seperti ini. Lebih enak ya untuk dibaca daripada kita menggunakan CMD tadi. Di sini kita bisa lihat, dapat pengembalian arsitekturnya apa, routernya ini, port name-nya apa, CPU-nya apa. Ini seperti ketika kita mengakses melalui Winbox, kita bisa cek di system resource isinya apa aja. Kemudian kita coba contoh lain. Di sini ada contoh-contoh, teman-teman bisa coba sendiri. Contoh ketika ingin mendapatkan single record, misalkan teman-teman punya banyak user VPN, kalau menggunakan get yang atas ini, contoh yang atas ini, nanti tampil semua tuh user VPN-nya. Tetapi jika ingin mendapatkan satu record saja, teman-teman bisa menambahkan ID di belakang URL-nya, tambahin slash ID-nya berapa. Cara tahu ID-nya gimana? Teman-teman harus get dulu. Nanti ada parameter yang namanya ID bintang 1, ID bintang 2, seperti itu. Ini contoh-contoh lain bisa teman-teman coba, seperti menggunakan filter, menggunakan prop list. Kemudian kita coba dulu, di sini ada patch, tapi tentunya kita coba dulu yang put, karena kalau kita belum memiliki data, tentunya kita tidak bisa mengedit ya. Jadi kita coba tambahkan record dulu nih. Kita coba yang lain, jangan di system resource. Ini kita ubah, misalkan ke VPN ya, ke PWP secret. Kita coba get dulu. Nggak ada isinya karena memang kosong. Kita coba tambahkan manual deh, ke PWP secret, PWP1 rahasia. Kita coba get lagi. Nah, muncul respon seperti ini. 1. Ini kita save as ke get PWP ini ya, get VPN gitu aja deh. Kemudian kita mau tambahkan, berarti kita menggunakan metode yang put. Kita ubah, metodenya adalah put. Kemudian kita lihat tadi, kita harus mengirimkan data, bentuknya adalah JSON ya. Untuk mengirimkan data kita bisa pergi ke body, kemudian kita menggunakan raw saja, kita ubah ke JSON. Nah, seperti ini kita isikan datanya tadi, apa yang dibutuhkan di VPN. Yang pertama adalah nama, parameternya adalah name, kemudian password, kemudian mungkin jika akan menggunakan profile bisa diisi profile, atau service, atau parameter-parameter yang lain, bebas, teman-teman bisa isikan. Kita kirim dengan format seperti ini. Name-nya apa, misalkan VPN saya. Kemudian passwordnya apa, rahasia. Coba seperti ini dulu ya, kita kirimkan data name dan password. Kita save as, di sini put VPN, kemudian kita kirimkan. Nah, nanti akan dapat return seperti ini, ID-nya bintang 2, VPN saya, passwordnya rahasia, profilnya default. Ternyata kalau tidak kita isi dia akan menggunakan default. Kita cek di router dan di sini sudah ada satu tambahan secret atau user dengan nama VPN saya. Bagaimana jika kita akan tambahkan parameter lain, misalkan saya ingin menggunakan profile default encryption.
maka kita tambahkan saja di bodinya tadi. Di sini kita tambahin koma, profile default encryption, kita ganti misalkan namanya VPN Anda, kita kirim. Nah, ID-nya bintang 3, dia name-nya VPN Anda, password-nya rahasia, profilnya default encryption. Begitu juga parameter lain teman-teman bisa tambahkan di bodinya saat mengirimkan request put. Kemudian kita akan coba untuk patch atau mengubah suatu record. Di sini dia ditambahin ID-nya di belakang URL-nya. Cara dapat ID-nya kita harus get dulu. Kita lakukan get, kita kembali ke get sini, kita kirimkan. Nah, kita sudah punya beberapa data nih. Ada ID 1, 2, dan 3. Ada PPP1, VPN saya, dan VPN Anda. Contohnya kita mau ubah VPN saya nih, dia memiliki ID bintang 2. Maka kita copy saja ini ID-nya. Kita copy, Ctrl C saja. Kemudian ini kita ubah di requestnya, kita ubah ke patch untuk mengedit. Kemudian di sini di URL-nya kita kasih slash ID-nya berapa. Ini kita save as dulu, patch. Kemudian kita cek lagi di dokumentasi, ternyata kalau kita melakukan patch atau mengubah data, mengupdate data, itu kita juga mengirimkan data yang akan kita ubah itu apa. Di sini contohnya adalah comment. Kita patch, kemudian di body kita ke raw, kita ubah ke JSON. Apa yang akan kita ubah di sini? Kita kirimkan comment. Ini VPN saya. Kita coba kirimkan dulu. Nah, di sini dapat pengembalian juga. Kita cek di sini ada tambahan komen. Ini VPN saya. Kita cek di winbox-nya. Di sini juga ada komen. Ini VPN saya. Contoh lain, kita mau ubah password. Berarti di bodinya ini kita isikan password sangat rahasia sekali, tidak efektif. Kita kirim. Nah, passwordnya juga akan berganti di sini, sangat rahasia sekali. Kemudian contoh lain, di sini ada apa? Ada delete. Delete di sini bisa digunakan untuk menghapus record. Contohnya seperti ini, kita gunakan metode delete dan diikuti dengan ID di belakangnya. Jadi ini bisa kita copy saja yang kayak tadi, kita kasih ID bintang 2 misalnya, kita save as ke delete VPN. Kemudian untuk metodenya kita ubah ke delete. Maka kita cek dulu di sini dengan ID 2 masih VPN saya. Kita lakukan delete. Nah, tidak ada responnya. Kita cek di sini sudah hilang. Kalau kita lakukan delete lagi dengan ID 2, maka error record dengan ID 2 ini sudah tidak ada. VPN dengan nama VPN saya tadi sudah dihapus. Coba kita get lagi untuk memastikan apakah VPN saya tadi sudah hilang atau belum. Kita cek. Ini ada ID 1, PPP1. Kemudian ada ID 3 dengan nama VPN Anda.
Nah, tadi yang ID-nya 2 bintang 2 dengan nama VPN saya itu sudah dihapus. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada post. Di sini contohnya dia melakukan pengubahan password, tapi kita coba contoh yang di bawah. Ini lebih menarik karena kalau kita menggunakan post itu kita bisa menjalankan perintah-perintah yang ada di router OS, yang ada di terminal, dan beberapa komen itu ada yang selalu jalan terus, tidak ada habisnya. Contohnya ketika teman-teman melakukan ping, kalau teman-teman tidak stop, maka si router akan terus melakukan ping, jalan terus. Kemudian contoh lain bandwidth test, itu juga tidak berhenti ketika tidak kita stop secara manual. Nah, ketika menggunakan REST API, tentunya ketika dia request belum dapat respon, dia nggak bakal dapat respon terus. Jadi dia nunggu terus, loading terus sampai timeout nanti dan akan error. Makanya di sini kita bisa tambahin parameter tertentu, misalkan ping ditambahin jumlahnya 4 ya. Kalau kita melakukan contoh yang di atas, di sini hanya ping addressnya ke 10 155.101.1, dia akan mendapatkan error karena dia request sampai timeout nggak dapat respon. Maka kita coba yang bawah saja, kita tambahin ping dengan count 4, jadi si microtik-nya hanya ping 4 kali. Kita coba kita copy lagi dari get, di sini ping, kita save as ke post ping. Kemudian metodenya kita ubah ke post. Kemudian kita tambahkan tadi data yang dikirim adalah addressnya dan juga countnya, berapa kali dia melakukan ping. Kita tuliskan di body formatnya JSON sama address kemana. Contohnya saya mau ping ke PC saya 192.168.208.254, count 4. Kita coba kirimkan. Maka kita dapat respon pingnya tadi 4 kali. Kalau ini tidak kita isi atau ping udah gini aja kita kirimkan, maka ini akan ngirim request dan nggak dapat respon karena si mikrotiknya bakal ping terus, nggak selesai-selesai. Di sini contoh lain ada bandwidth test. Ketika kita melakukan bandwidth test manual, itu kan kita harus melakukan stop jika ingin memberhentikan. Kalau kita menggunakan API, kita bisa menggunakan durasi. Contohnya, nah ini akan error, tidak dapat respon ya. Oh ya teman-teman, ini ada bonus. Jadi tadi kita lihat di dokumentasi bahwa di mikrotik katanya dia bisa melakukan menggunakan router OS fetch tool. Jadi nantinya antar router itu bisa saling tukar informasi. Bagaimana caranya? Kita coba. Kita remote lagi routernya. Kita buka terminal ya. Kita akan menggunakan tool fetch. Kita masuk ke tool, kemudian fetch. Yang kita butuhkan di sini adalah URL. Tentunya kita URL-nya kita coba sistem resource saja. Kita copy, kita paste. Kemudian mode di sini apa isinya? Oh bukan. Kita menggunakan user ya, kita butuh usernya tadi tes API, kemudian password itu rahasia API. Coba kita enter. Nah di sini dia melakukan download file ya, ini ya, kita cek di files.
ini ada file dengan nama resource. Kita download ya, kita coba download, kita buka isinya menggunakan notepad saja. Nah, ternyata dari Mikrotik pun dia bisa melakukan request HTTP ke Mikrotik yang lain. Keren sih. Di sini metodenya ada yang lain kayaknya. Kita coba metode. Nah, di sini ada delete, get, post, put. Teman-teman bisa coba. Oke teman-teman, jadi seperti itu bagaimana cara kita menggunakan REST API di Mikrotik RouterOS versi 7 ini. Saya ada 2 pertanyaan untuk teman-teman semua. Teman-teman nanti bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Yang pertama adalah, di saat apa kita membutuhkan fitur REST API ini? Kemudian yang kedua, apa saja metode yang bisa kita gunakan di REST API Mikrotik ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan lain, silahkan langsung saja bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian jangan lupa share dan like video ini agar bisa bermanfaat untuk pengguna-pengguna yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.